Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian dimanapun Anda berada saat ini, bersama dengan saya Dr. Hanas DTH dalam program Rem Ministry. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan sangat membantu kehidupan kerohanian kita untuk semakin bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat kita. Bapak Ibu yang dikasihi, dicintai dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan di situasi normal baru ini, kita membutuhkan panutan yang dapat dijadikan contoh ideal. Sebagai orang percaya, tentu Yesus Kristus adalah panutan atau contoh ideal yang kita idam-idamkan. Rasul Paulus sebagai pelayan Tuhan yang begitu luar biasa, dia teolog, dia seorang yang melakukan church planting kemana-mana, kemudian dia juga sebagai pastor memberikan teladan yang juga patut kita tiru pada kesempatan ini. Rasul Paulus menjadikan Yesus Kristus sendiri sebagai teladan hidup, seperti yang dinyatakan di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8 menyatakan kepada kita seperti berikut. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Luar biasa. Live like Jesus in a normal situation. Hidup seperti Yesus di tengah situasi normal baru. Melalui Filipi 2 ayat 5-8 kita ketahui bahwa Paulus menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai gaya hidup yang semestinya juga menjadi keteladanan bagi kita di tengah-tengah situasi normal baru. Rasul Paulus dari dalam penjara menulis surat atau firman Allah kepada jemaat di Filipi untuk hidup seperti Kristus. Penjara telah menjadikan Paulus berada dalam keterbatasan melayani, keterbatasan beraktivitas, dan keterbatasan bersosialisasi. Di new normal situation ini, kita juga mengalami berbagai keterbatasan, ketidakbebasan dibanding sebelum adanya COVID-19. Kita selalu berharap pandemi COVID-19 ini segera berakhir, agar kita bisa lebih leluasa untuk melakukan segala sesuatu guna mencapai harapan yang lebih baik. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, live like Jesus in normal situation. Berdasarkan Filipi 2 ayat 5-8, saya mendapati beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, beradaptasi dengan lingkungan. Ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7 bagian A berkata demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Beradaptasi dengan lingkungan itu begitu jelas dinyatakan dalam ayat yang ke-7 bagian A. Telah mengosongkan dirinya sendiri.
Jadi Kristus mengosongkan dirinya sendiri. Istilah mengosongkan diri dalam ayat yang ke-7 menggunakan kata ekenosen, merupakan verb indikatif aorist aktif orang ketiga tunggal dari akar kata keno. Kita perlu ketahui bahwa kata kerja indikatif menyatakan tindakan sebagai satu kepastian, artinya betul-betul terjadi. Verb indikatif aorist dalam bahasa Inggris bisa disebut sebagai simple past tense. Orang ketiga tunggal menyatakan atau dipahami sebagai ia, yaitu Yesus sendiri. Jadi istilah ekenosen secara gramatikal dapat diartikan ia, Yesus, sungguh-sungguh dulu pernah secara aktif mengosongkan diri atau membuat diri sendiri tidak bereputasi, mengesampingkan kemuliaannya atau membatasi manifestasi ilahi. Nah, Yesus Kristus ini mengosongkan dirinya untuk mengkomunikasikan karya penebusan atau keselamatan. Umat Allah yang diberkati, untuk memahami ini, maka saya menyampaikan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah. Dalam konteks pengosongan diri, tidak lagi mempertahankan sepenuhnya sifat-sifat keilahiannya. Artinya membatasi sifat-sifat keilahiannya, karena Yesus Kristus sebagai manusia dalam kondisi sebagai daging, dia bersifat natural. Sebagaimana dijelaskan dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saya ulangi, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Keberadaan Yesus sebagai manusia menjadikan dirinya membatasi atau mengurangi dalam menampilkan sifat-sifat keilahiannya yang tidak terbatas atau supranatural, sehingga yang menonjol bukan lagi keilahiannya yang supranatural itu, melainkan kemanusiaannya yang terbatas atau yang natural. Ini menarik sekali. Jadi Yesus Kristus yang telah mengosongkan dirinya itu membatasi manifestasi ilahi sehubungan dengan pengkomunikasian keselamatan kepada manusia, merupakan bentuk adaptasi dengan lingkungan. Adaptasi yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus menjadi manusia demi untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Jadi adaptasi lingkungan dipahami sebagai tindakan Allah menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia berdosa dari hukuman kekal, yaitu neraka. Yesus yang adalah Allah yang tidak berdosa menjadi manusia dengan tidak pernah berbuat dosa. Artinya Yesus menjalani kehidupan sejak dia lahir sampai dia mati tidak pernah berbuat dosa. Hanya Yesus yang suci, yang tidak berdosa, yang impeccability, suatu adaptasi dengan lingkungan yang sangat tepat. Umat Allah yang diberkati Tuhan, segala reputasi atau prestasi yang sangat bernilai secara duniawi, baik itu berupa kekayaan, kedudukan, kepintaran, dan sebagainya, tidak boleh menjadi penghalang, menjadi sandungan untuk kita mengkomunikasikan Injil keselamatan. Artinya setiap orang percaya harus menjadi saksi Kristus dengan cara yang tepat, yaitu beradaptasi atau peka dengan lingkungan sekitar. Kita harus melakukan sesuatu, kita harus bisa menjamah, kita harus bisa menyentuh orang lain
dalam artian menyelamatkan mereka. Nah, Paulus menasihati dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi kita harus melatih tubuh kita, yaitu diri kita sendiri, untuk peka, cepat tanggap atau beradaptasi terhadap lingkungan sekitar di situasi normal baru ini. Misalnya kita harus tetap waspada, berjaga-jaga dengan tetap melakukan protokol kesehatan sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah. Jangan pernah mengabaikan penggunaan masker. Jangan pernah mengabaikan physical distancing demi untuk keselamatan diri sendiri, keluarga maupun orang lain. Di masa new normal ini, mungkin demi untuk mempertahankan keselamatan diri sendiri ataupun juga keluarga, ada orang-orang tertentu berbuat jahat. Namun sebagai orang percaya kita harus tetap bertindak baik. Kejahatan itu adalah dosa. Kita harus tetap membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Kita harus menunjukkan hidup yang bermoral sebagai jembatan untuk kesaksian memberitakan Injil keselamatan. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, live like Jesus in normal situation. Dimulai dengan beradaptasi dengan lingkungan yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus menjadi manusia sejati demi untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Yang kedua adalah melayani dengan pengorbanan. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat 7b sampai dengan ayat 8b. Firman Tuhan berkata demikian. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Melayani dengan pengorbanan yang dilakukan atau ditunjukkan oleh Yesus Kristus begitu jelas dalam teks ini dipergunakan kalimat mengambil rupa seorang hamba. Istilah hamba dalam ayat 7 menggunakan kata doulo, merupakan bentuk noun genitif maskulin singular dari akar kata doulos. Kita ketahui bahwa noun adalah kata benda. Kasus genitif itu berfungsi sebagai penjelas. Maskulin singular sendiri menyatakan pria tunggal. Jadi istilah doulo secara gramatikal dapat diartikan hamba miliknya atau milik Allah, atau hamba yang dimilikinya, atau hamba yang dimiliki Allah. Jadi Yesus sebagai putra tunggal Bapa adalah hamba milik Allah, atau Yesus Kristus sebagai putra tunggal Bapa menghamba kepada Allah. Luar biasa saudara-saudara. Yesus Kristus menunjukkan keteladan hidup melayani dengan pengorbanan. Umat Allah yang diberkati Tuhan, Daulus menekankan penyerahan hak terhadap tuannya, bahkan tetap menghamba, membudakkan diri sekalipun dicemooh. Jadi budak atau hamba adalah orang yang tidak memiliki hak atas dirinya sendiri atau menyerahkan haknya kepada orang lain. Itulah makna hamba yang sesungguhnya. Nah, Yesus Kristus ini menghambakan dirinya kepada Bapa atas inisiatif sendiri, bukan karena terpaksa. Saya ulangi, perhatikan statement ini. Yesus Kristus menghambakan dirinya kepada Bapa atas inisiatif sendiri, bukan karena terpaksa.
Yesus dengan sendirinya membudakkan dirinya, menghambakan dirinya untuk melayani orang-orang berdosa, agar orang-orang berdosa tersebut memperoleh pengampunan dosa sehingga beroleh hidup yang kekal. Umat Allah ini berkati Tuhan. Secara historikal atau sejarah penggunaan kata istilah doulos atau hamba ini dapat dimaknai di masa kini sebagai kesediaan orang percaya untuk melepaskan atau merelakan hak-haknya guna melayani kebutuhan orang lain. Jadi jelas sekali Paulus menasihati jemaat yang ada di Filipi agar memberikan atau merelakan hak-hak hidupnya bagi kepentingan orang lain. Bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Kita memiliki hak-hak yang semestinya direlakan, yang semestinya dipersembahkan untuk melayani orang lain, secara khusus di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kita hidup harus memberikan hak kita untuk menolong orang lain. Itu jelas sekali sebagaimana yang dijelaskan oleh atau dinyatakan oleh Paulus dalam surat Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita harus tetap bersemangat, excited untuk membantu orang lain di masa pandemi ini. Bahkan setiap saat, sekalipun terkadang orang yang kita bantu mungkin saja tidak berterima kasih. Kita membantu orang lain tanpa pamrih, sembari tetap berjaga-jaga agar kita tidak terserang ataupun kena COVID-19. Pendorong terkuat kita membantu atau meringankan beban orang lain, terutama saudara seiman, itu merupakan komitmen pengabdian kita atau penghambaan kita kepada Allah. Ingat baik-baik bahwa besarnya pengorbanan yang kita berikan kepada Allah sebenarnya ditunjukkan atau diperuntukkan, dipersembahkan kepada Allah, walaupun kita melakukan itu terhadap sesama. Ingat baik-baik bahwa setiap pengorbanan kita harus dilihat lebih kepada kesempatan untuk mengabdi, menghambakan diri kepada Allah, yang harus dilakukan dengan tulus sehingga kita akan semakin giat melakukan. Jadi pelayanan yang kita kerjakan atau lakukan ditujukan sebagai bentuk dedikasi, pengabdian, penghormatan, penghambaan kita, penyerahan diri kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Memberi bantuan finansial ataupun diakonia yang dilakukan dengan kerendahan hati sangat menolong, sangat membantu, meringankan saudara seiman dan sesama. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, live like Jesus in new normal situation yang dijelaskan di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8, di mana Paulus menceritakan tentang Yesus Kristus itu sendiri, bahwa Yesus Kristus merupakan contoh terbaik dalam kehidupan ini yang harus diteladani bagi kita sebagai umat Allah di tengah-tengah pandemi COVID-19. Yesus menunjukkan hal yang sangat menarik untuk kita contoh dengan cara beradaptasi dengan lingkungan, kemudian melayani dengan pengorbanan. Maka yang tidak kalah penting pada bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir adalah bekerja dengan integritas. Alkitab menjelaskan dalam Filipi 2 ayat 8 bagian C bahwa Yesus Kristus taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Istilah taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, ini menjelaskan tentang integritas.
bahwa Yesus Kristus dalam melakukan tugas atau pekerjaannya sebagai Savior, sebagai Juru Selamat, telah melakukan tugas atau pekerjaannya dengan penuh integritas. Istilah taat atau obedience dalam ayat 8 menggunakan kata hupekos, merupakan adjektif nominatif maskulin singular. Istilah hupekos ini ketika dikaitkan dengan Yesus Kristus menunjuk pada sifat taat yang dimiliki oleh Yesus Kristus itu sendiri. Artinya Yesus memiliki sifat yang taat dalam menjalankan tugas yang dipercayakan oleh Bapaknya. Ketaatan kepada Bapa sampai mati di atas kayu salib dalam melakukan tugas atau pekerjaan misi yang dilakukan oleh Yesus Kristus terkait dengan keselamatan menunjukkan adanya komitmen yang utuh. Karena Yesus melakukannya dengan penuh ketaatan, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh dedikasi sebagai bentuk penghormatan kepada Bapa yang telah mengutus Yesus Kristus. Itu artinya perbuatan Yesus Kristus diidentikan atau dikualifikasikan sebagai perbuatan yang berintegritas. Dapat dikatakan bahwa di dalam ketaatan Yesus terlihat integritas dirinya sebagai manusia yang tidak berdosa, sebagai manusia yang melakukan tugas pelayanan yang dipercayakan kepada Bapa dengan tuntas. Umat Allah yang diberkati, hidup kita tidak harus selalu simbiosis mutualis. Tidak harus selalu dilakukan didasarkan pada untung atau saling menguntungkan. Terkadang juga kita sebagai orang percaya harus berkorban tanpa mendapatkan imbalan. Karena pengorbanan yang dilakukan merupakan ketaatan yang di dalamnya terlihat jelas unsur integritas. Jadi di dalam ketaatan ada integritas, di dalam integritas ada ketaatan. Integritas, ketaatan, dan pengorbanan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Paulus begitu jelas menyatakan dalam Kisah Rasul untuk mempertahankan betapa pentingnya integritas itu. Itu sebabnya di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-35 menjelaskan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Artinya Paulus itu menjadi contoh untuk hidup yang berintegritas. Paulus bekerja agar memperoleh penghasilan, dan penghasilannya dapat digunakan untuk membantu orang yang lemah atau orang yang sangat membutuhkan. Umat Allah yang diberkati Tuhan, Paulus tidak semata-mata di dalam pelayanan mengharapkan mengandalkan bantuan umat, tapi dia juga sudah menunjukkan keteladan hidup yang baik. Dengan bekerja maka dia mendapatkan uang dan menggunakan itu untuk kepentingan pelayanan. Hidup kita sebagai orang percaya harus meneladani Kristus yang taat pada Bapa. Kristus menjadi korban keselamatan dengan menunjukkan ketaatannya sampai mati di kayu salib. Tidak ada tujuan yang lain kecuali untuk menebus
dosa manusia dari segala akibatnya. Suatu pekerjaan yang berintegritas karena Kristus melakukannya dengan ketaatan. Telah ditunjukkan oleh Yesus Kristus dan Paulus itu sendiri. Sudah sepatutnya kita sebagai orang percaya juga melihat apa yang dilakukan Kristus sebagai Sang Juru Selamat dengan penuh ketaatan, dengan penuh integritas menyelesaikan, menuntaskan tugas penebusan. Integritas terlihat dalam pekerjaan, integritas terlihat dalam pelayanan, integritas terlihat dalam rumah tangga maupun kehidupan bermasyarakat. Integritas itu merupakan harga atau nilai diri orang itu sendiri. Ketaatan kita kepada Kristus harus dibangun tanpa syarat. Dengan demikian kita bisa mampu menunjukkan kehidupan yang berintegritas. Mengapa? Karena Yesus sendiri memberikan contoh. Dia taat kepada Bapa hingga mati di atas kayu salib tanpa syarat. Karena Kristus tahu bahwa ketaatan itu di dalamnya bernilai integritas. Kita harus tetap bekerja dengan integritas. Sekalipun mungkin penghasilan atau upah kita yang kita dapat kita peroleh kecil. Apalagi jika dibandingkan dengan orang-orang yang mendapatkan penghasilan yang besar. Semestinya orang tersebut harus lebih konsisten menunjukkan integritas. Saya tidak berkata bahwa orang yang penghasilannya kecil, konsistensi integritasnya sedikit. Apakah penghasilan kita atau upaya yang kita dapat dari bekerja kecil atau besar? Semestinya integritas adalah harga mati yang harus tetap terlihat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Terlebih ketika orang tersebut mendapatkan upah dari pekerjaannya sangat besar, maka integritas harus menjadi sangat menonjol di dalam hidup orang tersebut. Kita harus bersyukur, harus berterima kasih kepada Tuhan atas setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kita semua tahu bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita susah sekali untuk bisa survive ataupun bertahan. Ada saudara-saudara seiman yang sudah dipanggil Tuhan lebih dulu karena virus COVID-19 ini. Tapi kita perlu tahu bersama-sama, kita yang masih hidup harus tetap mencontoh gaya hidup Yesus Kristus. Di tengah-tengah situasi normal baru ini, umat Allah diingatkan kembali untuk harus hidup beradaptasi dengan lingkungan. Kita tidak boleh menjadi manusia yang aneh, manusia yang arogan, manusia yang mengambil keputusan sendiri dengan menjadikan iman sebagai alasan untuk tidak mengikuti protokol atau aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kita harus hidup beradaptasi dengan lingkungan. Semua orang harus paham mengerti bagaimana harus hidup di tengah-tengah situasi normal baru ini. Jangan lupa menggunakan masker. Jangan lupa sering mencuci tangan. Jangan lupa physical distancing. Jangan lupa untuk tetap menunjukkan kepedulian dengan orang lain. Kita harus melayani dengan pengorbanan. Terlalu banyak orang yang mengalami kesulitan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ingat baik-baik bahwa kita adalah umat yang diberkati. Semestinya kita tidak hidup bagi diri kita sendiri. Apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anaknya semestinya bisa diseringkan atau dibagikan kepada orang lain, terutama orang-orang yang dekat atau berada di sekitar kita.
akibat dampak daripada COVID-19 ini. Ada banyak orang yang berhenti bekerja. Ada banyak orang yang mengalami permasalahan rumah tangga dan lain sebagainya. Kita hadir di tengah-tengah mereka untuk melayani, sekalipun kita harus berkorban. Jangan pernah khawatir bahwa apa yang Anda berikan, apa yang Anda bantu, apa yang Anda buat bagi orang lain menjadi sia-sia atau Anda menjadi rugi. Ingat baik-baik bahwa semua yang kita lakukan dalam pengorbanan kita kepada saudara seiman diperhitungkan Tuhan, dan Tuhan akan mengembalikan lipat kali ganda. Sebab itu sangat berkenan, memuliakan dan menyenangkan hati Allah. Di tengah-tengah situasi normal baru ini juga kita diingatkan untuk tetap bekerja. Jangan curang, jangan mencuri, jangan mengambil milik orang lain. Sekalipun kita harus bekerja dari rumah, kita harus tetap maksimal. Kita harus menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang dapat dipercaya. Kerumitan-kerutan di dalam situasi normal baru ini tidak boleh dimanfaatkan untuk mencari keuntungan dengan melakukan kejahatan, kesalahan. Sebab itu adalah dosa tidak berkenan kepada Allah. Saya percaya kita yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi akan mampu hidup meneladani Kristus di situasi normal baru yang ditunjukkan dengan beradaptasi dengan lingkungan, melayani dengan pengorbanan, bekerja dengan integritas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Immanuel. Amin.